Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hania Aulia. Saya mahasiswi manajemen pemasaran semester 5B. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 1 dari mata kuliah manajemen kewirausahaan yang soalnya adalah jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Jawabannya adalah bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk kerja mengakumulasi aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua, bonus dapat optimal jika SDM berkualitas, sehat, dan produktif. Upaya utilitasi bonus demografi agar menjadi SDM berkualitas belum maksimal. Kini dunia termasuk Indonesia harus melawan pandemi COVID-19. Namun pandemi yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi di sejumlah negara. Pandemi COVID-19 diindikasikan dapat berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelompok usia produktif bisa saja terbentur pada kenyataan peningkatannya jumlah pengangguran baik dari dalam maupun luar negeri. Karena adanya pandemi COVID-19, bonus demografi menghadapi berbagai tantangan. Setidaknya terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi adalah: yang pertama, tantangannya adalah terjadi transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dan penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Yang kedua adalah perubahan jenis pekerjaan. Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Yang terakhir adalah terjadinya migrasi kota ke desa. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup, dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Yang perlu dikhawatirkan adalah segi kualitas SDM penduduk Indonesia itu sendiri, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang diproyeksikan dan menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Tersebut bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi.
serta permasalahan lainnya di masa yang akan mendatang, sehingga bisa mengganggu kualitas SDM penduduk Indonesia untuk memetik bonus demografi tersebut. Menjawab tantangan SDM di tengah pandemi virus corona ini, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan mengatakan mengalokasikan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM. Krisis akibat COVID-19 ini berbeda menjadi UMKM atau usaha keluarga sebagai solusi masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang sudah eksis pun ikut terdampak corona. Pembatasan sosial dan jaga jarak yang diberlakukan sebagai protokol kesehatan pencegahan penyebaran corona ini membuat masyarakat tidak bebas bergerak, hingga banyak UMKM harus berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberikan akses pekerjaan layak seperti saran United National Population Fund atau UNFPA. Wirausaha rumahan secara daring bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bisnis daring memiliki resiko relatif kecil, khususnya jika hanya menjadi penjual barang orang lain atau reseller. Waktu kerja bebas, biaya operasional juga murah, modal relatif kecil, dan bisa menjangkau pasar yang luas. Namun, wirausaha daring perlu memiliki keterampilan terkait teknologi, internet, maupun media sosial. Sejumlah ide bisnis daring yang bisa dipilih di era kenormalan baru ini lanjut diliik, antara lain penjualan makanan beku, sayur buah atau makanan siap saji, alat sanitasi, pelindung diri, dan vitamin hingga jamu. Selain itu juga memberikan jasa berupa bimbingan belajar atau pelatihan kompetensi secara daring hingga konsultasi daring. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas juga tidak boleh lengah hingga saat ekonomi mulai bergerak. Sudah tersedia tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, semangat kartu prakerja yang sejatinya disiapkan untuk menghadapi bonus demografi perlu dikembalikan arahnya hingga benar-benar membekali calon tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Meski saat ini pelatihan teknis atau hard skill dengan tatap muka masih terbatas, pelatihan bisa diarahkan sementara waktu untuk meningkatkan kompetensi luak atau soft skills calon pekerja, etika kerja, hingga bahasa Inggris. Persoalan kompetensi lunak itu hingga kini masih menjadi hambatan investasi Indonesia. Setelah itu, pelatihan juga perlu diarahkan untuk menyiapkan pekerja Indonesia memasuki era industri 4.0. Pelaksanaan bekerja di rumah atau work from home (WFH) akan makin mempercepat penerapan industri 4.0. Meski saat ini sudah tersedia berbagai pelatihan teknologi informasi tingkat tinggi seperti rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, atau analisis data, pelatihan teknologi informasi dasar seperti penggunaan Excel tetap diperlukan karena keberagaman pengetahuan masyarakat. Sekian jawaban nomor 1 manajemen kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.